Salam, selamat pagi, selamat bertemu kembali pada hari ini sebagai anugerah yang daripada Tuhan. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang satu hari ini, mari kita serahkan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu sampai pada hari ini Engkau masih memberikan kami napas kehidupan, kesehatan, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera-Mu. Tuhan yang maha baik yang kami kenal dalam Yesus Kristus, sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati firman-Mu untuk boleh kami lakukan dalam hidup dan kehidupan kami sehari-hari. Dan berkati juga hati dan pikiran kami untuk boleh Tuhan menjadi tanah yang subur, di mana benih firman Tuhan boleh bertumbuh, berakar dan berbuah dalam hidup kami. Terpuji termulia Engkau Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, jadilah kehendak-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara dimanapun berada, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari surat 1 Petrus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Demikian firman Tuhan bagi kita. Konon menurut Hegesippus, seorang penulis Kristen pada awal abad mula-mula, sebelum Petrus mati, dia sempat bertemu dengan Tuhan Yesus berhadapan muka. Saat itu Kaisar Nero merencanakan untuk mengeksekusi Petrus. Namun ketika murid-murid mendengarnya, mereka segera menyuruh Petrus untuk keluar dari kota itu, dan Petrus melakukannya. Ketika perjalanan sampai pintu gerbang kota Roma, ia melihat seorang pria yang tidak ia kenal berjalan ke arahnya. Terjadilah sebuah percakapan. Petrus, "Tuan, kemanakah Tuan hendak pergi?" Lelaki itu berkata, "Aku pergi ke Roma untuk disalibkan." Kemudian Petrus tersadar bahwa itu adalah Tuhan Yesus sendiri. "Tuhan, bukankah engkau hanya sekali saja disalibkan? Aku melihat engkau melarikan diri dari kematian, dan aku hendak menggantikanmu," jawab Yesus. "Tuhan, aku pergi. Aku akan memenuhi perintahmu," kata Petrus menjawab. Lalu Yesus berkata, "Jangan takut, karena aku menyertaimu." Kemudian Petrus kembali ke kota dengan sukacita dan menjalani hukuman matinya. Pada waktu ia disalibkan, Petrus berkata pada orang-orang di sekelilingnya, "Janganlah bersedih, melainkan bersukacitalah, karena hari ini aku menerima hasil pekerjaanku." Untuk mengenangnya, Vatikan mengabadikan namanya menjadi sebuah nama gereja besar di Vatikan, yaitu Gereja Santo Petrus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan pagi ini, hari ini mengingatkan kita untuk tetap bertahan dalam penderitaan, dalam pergumulan yang sedang kita hadapi, khususnya dalam pergumulan penderitaan yang kita alami sebagai orang percaya, agar kita terus berjalan, terus menjalani kehidupan ini dengan kekuatan dan kasih karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Petrus penulis surat ini
juga mengalami penderitaan, mengalami pergumulan untuk mempertanggungjawabkan imannya kepada Tuhan. Sebagaimana tadi sejarah kehidupannya masa-masa akhir di dunia ini. Petrus menjawab apa yang menjadi perintah Tuhan. Aku melihat engkau melarikan diri dari kematian. Aku hendak menggantikanmu, kata Yesus. Lalu Petrus berkata, Tuhan, aku pergi, aku akan memenuhi perintahmu. Dan Yesus berkata, jangan takut, karena aku menyertaimu. Demikianlah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, dalam berbagai bentuk penderitaan, apapun itu saat-saat ini yang kita sedang alami, suara kebenaran firman Tuhan berkata dari Tuhan sendiri yang mengatakannya. Jangan takut, aku menyertaimu dalam hidup dan kehidupanmu, dalam suka dan duka, dalam kesulitan, dalam penderitaan. Aminkanlah kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Dia tetap adalah Allah yang setia menemani dalam perjalanan hidup kita, dalam masa-masa saat ini dan masa-masa yang akan datang. Tuhan memampukan kita untuk menjalani setiap kehidupan sepanjang satu hari ini, walaupun semakin berat, semakin rumit dan sulit, tetaplah berpegang teguh, percaya kepada Allah yang menyertai kita sekaliannya. Tuhan memampukan kita melakukan kebenaran firman-Nya. Salam, sampai bertemu kembali di hari-hari yang akan datang. Semangat, Tuhan menyertai kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya biarlah Tuhan mampukan kami untuk tetap teguh di dalam Engkau, melalui setiap pergumulan kehidupan kami masing-masing. Tuhan, ketika kami masih memiliki kekuatan yang daripada-Mu, tolong bantu kami untuk melihat, menolong orang-orang di sekeliling kami yang perlu kami tolong. Dalam daya dan upaya pikiran-pikiran kami, bahkan mungkin ketika sebahagian berkat yang daripada-Mu, harta milik kami, harus kami korbankan untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada sesama kami. Terima kasih Bapa dalam surga, sertailah dan berkatilah seluruh kehidupan setiap orang percaya di tengah-tengah dunia ini untuk bersaksi tentang kasih Tuhan, tentang keselamatan yang telah Engkau berikan bagi kami. Terpuji, termulia Engkau Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, berserah kepadamu. Amin.